Marilah kita meluruskan niat kita. Mas Kuku bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Mari sebelum pembelajaran kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas kita. Ini semuanya apa kabarnya nih? Baik. Gimana liburannya? Seru? Ada yang keluar kota? Di rumah aja. Di rumah aja. Semuanya di rumah aja. Nggak ada yang keluar angkasa? Nggak ada? Nggak ada ongkosnya. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin terakhir sebelum liburan kita mempelajari tentang materi apa? Haji Wada. Alhamdulillah masih pada ingat ya, nggak hilang bersama liburan materinya. Jadi semester lalu terakhir kita mempelajari tentang Haji Wada. Nah, jadi Haji Wada itu dikenal juga dengan Haji Perpisahan karena setahun setelah pelaksanaan Haji Wada itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi Rasulullah kan pemimpinnya umat Islam saat itu. Nah, setahun setelah dilaksanakannya Haji Wada, Rasulullah meninggal. Jadi timbullah masalah baru di kalangan umat Islam, yaitu tentang siapa pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah. Nah, jadi masalahnya adalah siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah ini. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu 4 pemimpin utama yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Ada yang tahu 4 pemimpin awal ini disebut apa? Ada yang tahu? Ya, betul Mbak Suci. Khulafaur Rasyidin. Pernah dengar di mana? Di PPA atau di mana dulu? PPA, Bu. Di PPA ya. Yang lain dulu nggak pernah dengar di TPA-nya atau di mana? PPA, Bu. Nah, Mas Imam baru. Ini ngantuk mungkin. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari Khulafaur Rasyidin? Kan ini udah zaman dulu, Bu. Buat apa kita pelajari lagi di sekarang? Ada yang tahu? Kan zaman dulu. Mengenal sejarah, Bu. Mengenal sejarah boleh, tapi kenapa kita harus mempelajarinya di sekarang itu? Gak ada ya? Jadi kita itu mempelajari Khulafaur Rasyidin di zaman sekarang karena Khulafaur Rasyidin itu merupakan sosok pemimpin yang ideal bagi umat Islam terkhususnya ya. Jadi pemilihan Khulafaur Rasyidin dulu itu dipilih karena kepribadian dan kualitasnya yang mereka miliki. Bukan karena misalnya sekarang itu apa? Karena partai dipilihnya. Oh, karena MK atau karena visi misinya. Zaman dulu nggak ada visi misinya, misalnya apa? Bagi-bagi kurma gratis, nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Jadi zaman dulu murni dipilih Khulafaur Rasyidin itu karena kepribadian dan juga kualitas yang mereka miliki. Jadi kita mempelajari ini agar kita bisa memperhatikan segala aspek ketika kita memimpin ataupun ketika kita memilih pemimpin. Jadi diperhatikan melalui kualitas dan kepribadiannya. Oke. Hari ini belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nanti kita akan membahas tentang pengertiannya yang pertama. Lalu kita akan membahas proses pemilihannya. Lalu membahas tentang kontribusi.
Nah, terus yang terakhir kita membahas tentang nilai kepemimpinan. Nah, ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata apa? Dua kata. Khulafa dan Rasyidin. Benar. Jadi berasal dari kata khulafa yang merupakan jamak dari kata khalifah, yang artinya pemimpin, pengganti ataupun wakil. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud dengan khulafa itu adalah para pemimpin pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kedua itu adalah Rasyidin, yang berasal dari kata Rasyid, yang berarti orang yang diberi petunjuk. Nah, dalam hal ini yang dimaksud diberi petunjuk adalah 4 pemimpin awal yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara keseluruhan Khulafaur Rasyidin itu berarti para pemimpin pengganti yang ditunjuk atau diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini dinisbahkan pada 4 sahabat. Pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Lalu Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Tadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari 2 kata, apa aja Mas Imam? Khulafa sama Rasyidin. Ya, Khulafa sama Rasyidin. Ya. Ini boleh dicatat, kalau yang tidak punya bukunya boleh dicatat ya supaya ingat. Selanjutnya kita masuk pada proses pemilihan. Nah, zaman dulu kira-kira pemilihannya apa? Zaman yang Khulafaur Rasyidin ada partai nggak? Nggak ada. Adanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, jadi pada saat Rasulullah itu wafat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu mengadakan musyawarah. Di mana musyawarahnya? Di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, jadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ Umar bin Khattab itu mengusulkan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu dipilih melalui apa? Musyawarah. Abu Bakar menjabat selama 2 tahun, yaitu mulai tahun 632 Masehi sampai 2 tahun berarti sampai 634 Masehi. Karena di umur Abu Bakar yang ke-63 tahun, tepatnya di tahun 634 Masehi itu Abu Bakar itu meninggal dunia karena sakit. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi Abu Bakar dipilih melalui apa? Musyawarah. Di mana? Di Bani Sa'idah. Di Saqifah Bani Sa'idah. Menjabat selama 2 tahun dari tahun 632 sampai 634. Ya, benar. Selanjutnya masuk pada kontribusi Abu Bakar selama menjabat. Yang pertama, memerangi
setelah Rasulullah meninggal, sehingga banyak sekali kaum muslimin yang murtad karena ternyata mereka itu bukan kecintaan atau ketulusannya pada Islam dan Allah, melainkan hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka pun kembali kepada ajaran nenek moyangnya mereka. Nah, selain itu, pada zaman Abu Bakar terdapat pula nabi palsu. Ada yang pernah dengar kisah nabi palsu pada zaman Abu Bakar? Musailamah Ya, betul sekali ya Mas Renaldi. Pernah dengar di mana? di TPA. Di TPA semua ya. Jadi pada zaman Alhamdulillah ngaji Bu. Alhamdulillah ngaji. Nah, jadi pada zaman Abu Bakar itu terdapat nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Nah, jadi dia ini mengaku bahwa dia adalah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, kaum murtad dan nabi palsu ini pada zaman Abu Bakar diperangi untuk menjaga kemurnian dan keaslian agama Islam. Yang kedua, apa kontribusinya, ada yang tahu? Ada? Kontribusinya adalah perluasan wilayah Islam. Jadi pada zaman Abu Bakar itu, Abu Bakar mengirimkan tentara-tentara Islam ke Syam, khususnya ke daerah Suriah, Palestina, dan Lebanon. Di sana tentara Islam berhadapan dengan tentara Romawi. Ya. Terus kontribusi yang selanjutnya adalah meneruskan jadi yang selanjutnya itu Abu Bakar, Mas perhatikan dulu ya pembelajarannya. Jadi kontribusi selanjutnya itu Abu Bakar itu meneruskan pembukuan dan pengumpulan mushaf Al-Quran, karena pada zaman Nabi dulu terdapat perang yang banyak menewaskan hafiz Al-Quran, sehingga untuk menjaga keaslian Al-Quran itu dari zaman Nabi ada pengumpulan dan pembukuan mushaf Al-Quran. Nah, hal ini diteruskan oleh Abu Bakar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa? Boleh? Pada saat itu nabi palsu udah ada banyak pengikutnya belum Bu? Nah, untuk pengikutnya sendiri, jadi gini ya Mas, yang pernah, jadi nabi palsu Musailamah al-Kadzab ini cukup memiliki beberapa pengikut. Namun dengan segera mungkin itu diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Nah, tadi siapa aja nabi palsu? Tadi siapa aja? Apa aja kontribusinya Abu Bakar? Memerangi kaum murtad, nabi palsu. Kemana? Lebanon, Malaysia. Ya. Terus yang terakhir? Meneruskan pembukuan Al-Quran. Ya, meneruskan pembukuan dan pengumpulan mushaf Al-Quran. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang nilai kepemimpinan. Jadi Abu Bakar itu yang bisa kita ambil adalah bermusyawarah. Jadi Abu Bakar bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Seperti contohnya saat beliau diangkat di Sakinah Bani Sa'idah itu, Abu Bakar kan melalui musyawarah yang besar, yang panjang. Nah, contoh lain di zaman sekarang apa? Ada nggak tentang musyawarah ketika mengambil keputusan yang besar? Ketika sidang isbat Ramadan. Ya, benar. Ketika sidang isbat Ramadan. Contoh lain, ketika presiden itu memutuskan atau mengesahkan undang-undang, itu harus musyawarah dengan
pihak-pihak terkait. Jadi nggak boleh memutuskan dalam semalam, ya, nggak boleh memutuskan atau mengesahkan undang-undang yang kontroversial itu dalam semalam. Karena apa? Karena itu tidak bijaksana, ya. Jadi presiden itu atau pemimpin negara harus memikirkan keseluruhan rakyat yang dipimpinnya. Tidak boleh hanya atas golongan, pribadi ataupun keluarga, ya. Yang selanjutnya itu adalah tegas dalam memerangi pembangkang. Jadi Abu Bakar dulu sangat tegas dalam memerangi pembangkang. Mau itu pembangkang di masyarakat ataupun pembangkang saat pemerintahannya berlangsung. Jadi misalnya ada korupsi atau apa, itu ditindak tegas oleh Abu Bakar. Tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang di negara kita itu korupsi masih bisa jalan-jalan, ya kan? Korupsi itu korupsi miliaran itu masih bisa di penjara yang nyaman. Nah, terus yang terakhir, nilai kepemimpinannya adalah mengedepankan kepentingan umat, persatuan, dan juga kemaslahatan. Jadi ini nyambung pada yang pertama. Abu Bakar itu sangat mengedepankan persatuan dan juga kemaslahatan umat. Sehingga makanya dia, kenapa sih Abu Bakar itu bermusyawarah ketika mengambil keputusan besar? Kan bisa, dia kan pemimpin, kan bisa langsung aja memutuskan, ya kan? Karena punya kekuasaan. Tapi Abu Bakar itu bermusyawarah dulu karena Abu Bakar mengutamakan persatuan dan kemaslahatan umat yang banyak yang dia pimpin. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Milih pemimpinnya KKN nggak kayak di Indonesia? Nah, zaman Khulafaur Rasyidin itu pemilihannya beragam. Kalau kita mempelajari tentang yang Abu Bakar sendiri, pemilihannya melalui musyawarah yang itu udah disepakati oleh kaum Ansor maupun kaum Muhajirin yang saat itu mayoritas dipimpin. Begitu. Kekeluargaan Dari pemilihannya dari kekeluargaan, kayak nepotisme. Nah, zamannya Abu Bakar itu enggak kekeluargaan ya, Mbak. Zaman Abu Bakar itu murni dari musyawarah umat. Enggak kayak zaman sekarang. Oke, sampai situ. Sekarang ibu yang mau tanya. Mbak Latifah, tadi memperhatikan? Insya Allah. Nah, tadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, apa aja? Khulafa dan Rasyidin. Nah, artinya apa itu Khulafa sama Rasyidin? Apa ya? Para pemimpin atau pengganti yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya, benar, benar sekali Mbak Latifah, terima kasih. Selanjutnya, Mas Renaldi. Tadi Abu Bakar itu dipilih melalui apa? Jangan lihat papan tulis. Oke, lihat sana ya Bu ya. Ya, dari sini. Musyawarah. Ya, musyawarah di mana? Di, aduh lupa Bu nama kotanya. Ada yang bisa bantu? Syakifah Bani Sa'ida. Mas Isna, menjabatnya selama berapa tahun? Abu Bakar? 2 periode. 3 periode. 15 tahun. Nggak boleh gitu bang. Iya 2 sih kan gue udah. 2 tahun. Tahun berapa jam? 632 sama 634. Sampai 633. Ya, good. Terima kasih ya, Mas Isna. Selanjutnya, Mbak Anissa. Coba sebutin satu nilai kepemimpinan dari Abu Bakar ini apa? Bermusyawarah. Jangan lihat situ. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Ya, terus
Kenapa dia bermusyawarah? Kan bisa, dia kan punya kekuasaan, bisa tuh ngambil keputusan sendiri kayak presiden misalnya. Kenapa? Karena beliau mengutamakan persatuan dan kemaslahatan. Iya, betul sekali. Good man. Jadi, ayo kita simpulkan bersama-sama, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu Khulafa dan Rasyidin, yang berarti pemimpin pengganti setelah Rasulullah yang diberi petunjuk oleh Allah. Terus yang kedua, proses pemilihan Abu Bakar itu melalui musyawarah. Di mana? Di Sabah dan Saidah. Nah, Abu Bakar menjabat selama 2 tahun lamanya, yaitu tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dan Abu Bakar meninggal di umur 63 tahun. Selanjutnya kontribusinya adalah memerangi kaum murtad dan Nabi palsu. yang kedua itu Meluas wilayah. benar, luasan wilayah ke Syam. Yang ketiga itu pembukuan Al-Quran. Ya. Terus yang terakhir, nilai kepemimpinannya yang bisa diambil yang pertama Bermusyawarah. Ayo ikut memberi kesimpulan, jangan yang perempuan. Bermusyawarah. Yang kedua Tegas. ya, yang ketiga Persatuan. yang mengutamakan persatuan dan kemaslahatan umat. Oke, mungkin sampai situ dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, ya. Memasuki penghujung pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jangan lupa materinya diulang-ulang lagi, dipelajari lagi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.